ibadah kurban. Nah, untuk bab puasa dan lain-lain insya Allah mungkin nanti akan dibahas oleh ustadz yang lain, karena ini masih jauh. Baik. Nah, sekarang kita membahas bab kurban. Kurban ini dikenal dengan istilah udhiyah. Kurban ini dikenal dengan istilah udhiyah. Dan untuk udhiyah ini hukumnya sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib. Kemudian berkorban ini istilah lainnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Meskipun nanti ulama mazhab Hanafi mewajibkan bagi yang mampu. Jadi ulama mazhab Hanafi mewajibkan bagi yang mampu. Dan kapan sunnah untuk berkorban? Selagi kita punya harta senilai hewan kurban, itu hukumnya sunnah berkorban. Kalau belum punya harta senilai hewan kurban, jangankan wajib, sunnah pun tidak. Tapi mubah. Mubah itu boleh. Jadi kalau bapak ibu belum punya uang senilai hewan kurban, lalu mau kurban, itu boleh. Caranya bagaimana? Nyelengi. Sebenarnya kalau tidak nyelengi tidak bisa punya uang segitu. Lalu sengaja nyelengi pengen kurban, boleh. Apalagi ngutang, nah, boleh. Ya, Anda mau ngutang. Para ulama menyebutkan itu diantara bentuk ketakwaan hati itu pengen mengagungkan syiar Allah meskipun dengan cara hutang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda takwa dalam hati, meskipun caranya dengan cara hutang. Tapi ingat, hutang yang tidak riba. Kalau hutang riba rugi kita, karena riba itu berdosa. Sementara ibadah kurbannya sunnah. Kita mau mendapatkan pahala sunnah, tapi malah melakukan dosa. Sehingga kalau mau ngutang, cari yang tidak riba. Kira-kira bisa dapat enggak tuh utang yang tidak riba senilai hewan kurban? Oh bisa ya? Gimana Pak? Utang tangga nih. Bisa ya? Ah ya, alhamdulillah kalau bisa. Kalau saya pribadi sudah membuktikan untuk masalah ngutang itu bisa. Tapi masalah timbul berikutnya, pas mau mengembalikan orangnya tidak mau nerima. Itu yang membuat saya trauma ngutang. Karena ketika saya ngutang sama kawan atau sama jamaah begitu, pas ngutang lancar, pas mau dibalikkan tidak mau. Ini masalah ini. Baik. Itu gimana itu biar nek diutangi dibalik ke gelem itu gimana caranya? Ya. Jadi bikin tidak berani ngutang lagi karena pas dikembalikan, Ustadz, dari sejak jenengan butuh itu kami sudah mengikhlaskan. Lah ini saya mau kembalikan ini. Boten dibeto mawon lah gimana? Nah, baik. Ada yang punya pengalaman serupa dengan saya? Ya? Ya. Alhamdulillah saya sering ketemu orang baik itu. Ya. Akhirnya ganti orang lagi ngutangnya, jangan sama dia. Ternyata pengalamannya sama lagi. Kok sama lagi nih? Baik. Akhirnya kalau mau ngutang tuh walaupun kepepet ojo sih lah, jangan khawatir nanti diikhlaskan lagi. Baik, jadi intinya kalau mau kurban itu hukumnya apa tadi? Sunnah bagi yang punya kelapangan rezeki. Makna kelapangan di sini berapa? Senilai hewan kurban. Maka man wajada sa'atan walam yutuh fala yaqrubanna musallana. Barang siapa punya kelapangan rezeki dan tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, di sini redaksinya apa? Jangan mendekati tempat sholat kami. Seolah-olah kalau rezekinya lapang tidak mau kurban, seolah-olah ibadahnya itu tidak ada faidahnya. Maka di sini disebut fala yaqrubanna musallana. Punya kelapangan rezeki, tidak kurban, jangan deket-deket tempat sholat kami. Baik, jadi konteks lapang di sini ada konteks
konteks minimal ya. Minimal tadi punya harta senilai hewan kurban. Kalau yang sudah benar-benar lapang, itu yang punya harta senilai nisab zakat. Nah, itu orangnya benar-benar lapang. Punya emas 85 gram emas. Ini jelas orangnya lapang sekali nih. Kalau 85 gram emas itu berapa sekarang? 255 juta. Nah, ini benar-benar lapang. Atau punya perak 596 atau 595 gram perak. Atau punya kambing berapa? Ya, minimal 1. Kalau yang sudah benar-benar lapang berapa? 40. Nah, jadi benar-benar lapang. Memang kelong siji nggo kurban wending. Nah, karena kambingnya banyak. Ya, meskipun hari ini kadang-kadang yang membuat kita miris, meskipun harga kambing itu murah, tapi kadang prakteknya harga mobil masih lebih murah dibandingkan harga kambing. Karena kuat beli mobil, tidak kuat beli kambing. Nah, berarti harga mobilnya lebih murah. Nah, karena kuat beli mobil, tapi tidak kuat beli kambing. Nah, ya ironis sebenarnya. Kuat beli NMAX, tapi tidak kuat beli kambing. Nah, NMAX harganya berapa? 35 juta. Nah, kambing 3,5. Nah, tapi yang 3,5 tidak kebeli, yang 35 juta kebeli. Nah, ini memang PR kita bersama. Jadi intinya di sini sunnah kalau sudah punya kelapangan rezeki minimal senilai hewan kurban. Nah, hewan kurban pada masa silam itu harganya 1 dinar. Dan sekarang hewan kurban itu tidak sampai 1 dinar. Sehingga harga hewan kurban itu bukan naik tapi turun. Karena kalau 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 gram 3 juta. Kalau kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Tambah yang 1/4 dari 3 juta itu 50. Nah, saya bulatkan 13 juta. Maka harga kambing di zaman Nabi itu kalau dikurskan dengan dinar harganya 13 juta. Sekarang harganya 3 juta. Berarti harga kambing turun, bukan naik. Itu kalau mata uang kita pakai emas, pakai dinar, stabil naik. Tapi kalau mata uang kita pakai rupiah, zaman simbah saya dulu beli sapi gede regoni 7.000 rupiah, Pak. Dan itu belum genap 100 tahun loh sampai sekarang. Nah, tapi sekarang kalau 7.000 rupiah bisa beli sapi enggak? Bakso sapi aja enggak dapat. Rendang aja enggak dapat, yang satu secuil itu loh, enggak dapat. Artinya apa? Karena mata uang kita pakai kertas, nilainya turun. Dan turunnya bukan cuman 1%, 2%. Berapa? Ribuan persen. Dari 7.000 rupiah pada masa lalu, sekarang harga sapi berapa? 25 juta. Berarti berapa ribu persen itu mata uangnya turun. Jadi sebenarnya bukan harga sapinya atau kambingnya yang naik, tapi nilai mata uangnya yang turun. Terbukti kalau kita pakai mata uang yang stabil, ternyata harga kambingnya sebenarnya turun. Karena di zaman Nabi berapa? 1 dinar. Sekarang 1 dinar dapat kambing berapa? Dapat 4. Ya, dapat 4 kan? Ya, baik. Jadi meskipun kita belajar kurban, tapi ya sedikit mengenal bahwa mata uang dinar, emas itu lebih stabil. Ini saya tidak ngompori bapak-bapak untuk ganti mata uang, enggak. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia pakai uang rupiah. Tapi ini sebagai pengetahuan saja bahwa mata uang emas lebih stabil. Baik, kita lanjutkan. Di antara perintah berkorban, fasalli li rabbika wanhar.